Halo semua, apa kabar? Sehat bukan? Pastinya masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 3 dan 4. Pastikan kamu telah berdoa sebelum belajar. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan guru Dayu dan teman-teman berikut. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan bu. Benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu. Bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Sekarang coba kamu jawab pertanyaan berikut dari teks percakapan tadi. Jadi di sini ada 5 pertanyaan. Tugas kamu adalah menjawab dan menuliskannya di buku tugasmu. Kita coba lihat soal yang pertama. Apa isi percakapan guru Dayu dan teman-teman? Ya, percakapan guru Dayu dan teman-teman tentang ciri-ciri kelas yang tidak bersih. Nah, lalu berikutnya, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Ya, tadi dikatakan banyak sampah berserakan. Lalu juga banyak kuman. Enak ya? Cobalah kamu jawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Kamu tulis di buku tugasmu. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Mendatar 1, binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Coba kamu lihat. Nah, ini mendatar 1 ada 5 kotak. Artinya jawaban dari soal mendatar 1 terdiri dari 5 huruf. Kamu isilah jawaban yang sesuai, yaitu kuman. Nah, lalu berikutnya menurun 1 tidak mengandung air. Ya, bila tadi di sini sudah kita isi kata kuman, artinya di sini ada huruf K. Maka jawaban dari menurun 1 diawali huruf K. Apakah itu kira-kira? Tidak mengandung air. Berarti kering. Berikutnya mengandung air. Ya, ini tadi ada huruf A. Berarti huruf kedua dari jawaban menurun 2 adalah huruf A. Apakah itu? Ya, basah. Ya, nak ya, karena mengandung air. Mari kita baca teks berikut. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Ya, informasi pentingnya menjaga kebersihan kelas. Sekarang coba kamu amati gambar berikut dengan teliti. Apa isi gambar yang kamu amati? Nah, ini menunjukkan gambar kelas yang tidak bersih. Kamu bisa lihat buku dan sampah berserakan, bahkan ada genangan air. Apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar? Kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan? Coba kamu tuliskan jawabannya di buku tugasmu. Apakah kamu hanya membiarkannya begitu saja? Atau kamu serahkan kepada petugas piket supaya dibersihkan? Nah, tentu saja kita harus memiliki kesadaran untuk membersihkan kelas. Karena kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Sekarang ayo mengamati. Coba amati kembali gambar alat musik tipa. Permukaan dinding tipa membentuk pola bangun datar, yaitu segitiga dan segi 4. Kamu bisa lihat di sini ya nak ya, ini permukaan dindingnya. Segitiga dan segi 4 merupakan contoh bangun datar.
Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Ya, jadi kita akan belajar bangun datar selain segitiga dan segi 4. Nah, di sini ada segi 5 dan segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di atas? Ya, kamu bisa hitung berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Kita coba hitung untuk segi 5 ya nak ya. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudutnya juga ada 5. Nah, begitulah cara mencari banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar segi 5 dan segi 6. Nah, lalu di sini diberikan ciri-ciri dari bangun datar segi 5. Ya, banyak sisinya ada 5, sudutnya ada 5, dan banyak titik sudutnya ada 5. Nah, kamu carilah bangun datar mana yang sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada gambar ini. Begitupun di sebelahnya diberikan ciri-ciri bangun datar segi 6. Tugas kamu menghubungkan bangun datar mana yang masuk pada segi 5 dan segi 6. Coba kita lihat. Bangun datar A, kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini masuklah ke bangun datar segi 5. Coba kita hitung B. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bangun datar B adalah bangun datar segi 6. Begitulah kamu kerjakan latihan ini. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahamanmu, coba kelompokkan bangun-bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Jadi di sini ada kotak yang bertuliskan bangun datar yang berbentuk segi 5. Bangun datar yang berbentuk segi 6. Tugasmu sama seperti tadi, menarik garis yang menghubungkan bangun datar dengan ciri-cirinya atau dengan kotak yang sesuai. Kamu bisa lihat contoh bangun datar 1 termasuk pada bangun datar yang berbentuk segi 5. Kamu lihat bangun datar 2 nak. Hitung berapa sisi, sudut, dan titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudutnya juga ada 5. Berarti bangun datar 2 adalah bangun datar yang berbentuk segi 5. Coba lihat bangun datar 4. Berapa sisinya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kamu hitung juga sudutnya ada berapa. Setelah itu kamu hitung titik sudutnya dan sesuaikanlah dia dengan kotaknya, yaitu berbentuk segi 6. Demikianlah cara kamu untuk menyelesaikan latihan ini. Kamu lihat ada 2 bangun datar lagi, yaitu bangun datar 5 dan 3. Kamu hitung berapa sisinya, sudutnya, dan titik sudutnya. Lalu kamu sesuaikan dengan bangun datar yang berbentuk segi 5 atau bangun datar yang berbentuk segi 6. Kita lanjut pelajaran kita. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Ya, ini sesuai dengan teks bacaan tadi anak ya.
menunjukkan pekarangan sekolah yang kotor. Kamu bisa lihat sampah berserakan. Apakah yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar? Ya, ini menunjukkan pekarangan sekolah yang kotor. Jika melihat pekarangan sekolah kotor, apa yang kamu lakukan? Kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membersihkannya atau membiarkannya begitu saja? Kamu coba tuliskan apa yang akan kamu lakukan jika melihat pekarangan sekolah kotor, ya nak ya. Berikutnya ayo mengamati. Kita akan belajar tentang pola bangun datar. Perhatikan penjelasan ibu. Perhatikan gambar rebana dan gendang berikut. Ini adalah rebana, ya nak ya. Permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran. Ini dia permukaannya, ya nak ya. Lalu gendang. Pada dinding gendang terdapat pola segitiga ini, ya nak ya. 2 atau lebih bangun datar dapat susunan membentuk pola tertentu. Nah, jadi kita akan belajar tentang pola bangun datar. Coba amati pola bangun datar berikut. Lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Jadi silih berganti dia, ya nak ya. Setelah lingkaran ada segitiga. Lalu ada lingkaran, ada segitiga. Kamu perhatikan ini, ya nak ya, polanya. Berikutnya lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Ya, polanya sama, ya nak ya. Ada 2 lingkaran, lalu ada 2 segitiga. Ada 2 lingkaran, lalu ada 2 segitiga. Berikutnya segitiga, lingkaran, lingkaran. Ya, ini sudah berbeda, ya nak ya. Segitiga, lingkaran, lingkaran. Segitiga, lingkaran, lingkaran. Ya, di sini ada 1 segitiga dan 2 lingkaran. Begitu seterusnya. 1 segitiga, 2 lingkaran. 1 segitiga, 2 lingkaran. Inilah yang dinamakan pola, ya nak ya. Dia tersusun secara teratur. Ini, kalau yang pertama dia lingkaran segitiga sampai seterusnya, begitu polanya. Begitupun dengan yang di tengah. Nah, ada 2 lingkaran, lalu 2 segitiga, 2 lingkaran. Nah, begitu sampai seterusnya. Ini juga sama, 1 segitiga, 2 lingkaran. 1 segitiga, 2 lingkaran. Kalau kita tulis sampai panjang atau kita gambarkan, beginilah dia pola seterusnya. Setelah mempelajari tentang pola bangun datar, ayo berlatih. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Ya, jadi di sini kamu diminta menentukan pola berikutnya. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi. Coba kamu simak, ya nak ya. Ini lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Perhatikan, kembali lagi lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Maka di sini kita gambar lingkaran, lingkaran. Seandainya mau kita lanjutkan, setelah lingkaran, lingkaran ada segitiga, segitiga. Setelah itu lingkaran, lingkaran. Begitu selanjutnya. Ini kamu cukup isi 2 saja, ya nak ya. Nomor 2, persegi belah ketupat. Persegi belah ketupat. Nah, kamu bisa lihat polanya, nak. Nah, maka setelah belah ketupat ada persegi. Begitulah setelah ada persegi belah ketupat. Coba kamu perhatikan nomor 3. Ya. Belah ketupat, persegi. Nah, di sini ada 2 yang kosong. Apa kita isi di sini, nak? Ya, setelah persegi harus ada belah ketupat, ya nak, 2. Belah ketupat, maka dilanjut persegi. Belah ketupat, persegi. Begitulah selanjutnya. Coba lihat nomor 4. Persegi, persegi, titik-titik. Kamu lihat pola setelah titik-titik.
persegi, lingkaran. Maka di sini kita isilah lingkaran. Lalu ada lagi, satu lagi nak. Lalu persegi, nah kamu lihat perseginya ada berapa sebelum lingkaran? Perseginya ada 2, berarti di sini kita gambarkan persegi. Berikutnya yang nomor 5, segitiga, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi. Lalu di sini dikosongkan 2. Artinya sesudah persegi itu ada segitiga dan lingkaran. Kamu lengkapilah pola bangun datar di sini ya nak ya. Kamu juga bisa kerjakan semuanya di buku tugasmu. Terima kasih atas perhatianmu di hari ini. Ibu harap kamu tidak menemukan kesulitan di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya. Terima kasih.